Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan hamba-Mu dan umat Tuhan yang melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini yaitu kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Di dalam ayat firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan kita akan mempelajari pada saat ini hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020. Judulnya adalah tujuan karunia-karunia rohani. Saudaraku yang kekasih, apa sebenarnya tujuan daripada karunia rohani? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu karunia rohani. Terkadang orang berpikir karunia rohani itu sama dengan talenta atau bakat alami. Tetapi ini adalah merupakan dua kalimat yang berbeda arti. Talenta dan karunia rohani. Talenta itu atau bakat itu semua orang percaya dan tidak percaya, atau semua orang yang dilahirkan di dunia ini memiliki talenta, bakat alami yang dia miliki sejak lahir. Tetapi talenta-talenta yang dimiliki oleh semua orang tidak semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Talenta ini adalah pemberian Tuhan. Tetapi pada saat seseorang dia berdoa menerima Kristus sebagai juru selamat, bisa saja dia dibaptiskan ke dalam kebenaran, maka dia menerima karunia rohani. Jadi karunia rohani itu diberikan kepada seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada tuntunan Tuhan. Nah, biasanya talenta itu orang menerima talenta dan tujuannya untuk popularitas. Contohnya ada talent. Jadi ada misalnya Indonesian Idol atau American Idol. Jadi orang-orang itu belajar suara mereka sedemikian rupa bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya orang bisa puji mereka. Mereka bisa terkenal. Nah, berbeda dengan karunia rohani. Ada orang yang memiliki bakat alami misalnya menyanyi, dan dia gunakan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri. Akhirnya dia bisa menjadi karunia rohani. Selanjutnya, ada juga orang yang memiliki talenta memasak atau chef, juru masak. Tetapi masakan-masakan yang mereka masak itu memang luar biasa, sangat enak. Tetapi kebanyakan masakan-masakan itu tidak membantu di dalam kesehatan tubuh. Saudaraku yang kekasih, pengalaman. Istri saya sekarang dia menjadi juru masak. Nah, dulunya memang dia tahu memasak. Banyak masakan yang dia masak. Tetapi setelah dia dibaptis, menerima kuasa Roh Kudus, maka dia mulai memasak. Dia berdoa kepada Tuhan supaya bisa memasak makanan yang sehat, teristimewa untuk orang-orang yang sakit. Nah, ini adalah merupakan karunia yang Tuhan berikan. Dan Tuhan memberikan itu kepada orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi, seperti dinyatakan di dalam pelajaran sekolah Sabat bahwa Allah juga telah menetapkan karunia-karunia khusus seperti karunia nubuat di gereja kita, khususnya gereja Maseat Henare ke-7. Kita mempercayai bahwa hamba Tuhan Ibu Ellen White, dia
Tuhan percayakan dengan karunia kebenaran, karunia dan tujuannya untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Dan juga ada di dalam gereja termasuk pendeta, ketua, dan guru. Itu di dalam tubuh Kristus, itu mereka memperlengkapi umat-umat Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, tujuan dari karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi, kita selidiki di dalam kehidupan kita. Baik sebagai pendeta, sebagai anggota jemaat yang sudah menerima Yesus Kristus, Tuhan memberikan karunia khusus kepada kita. Dan itu haruslah digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk memperluas akan pekerjaan Tuhan. Untuk bersaksi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dengan demikian, banyak jiwa akan datang kepada kebenaran dan Tuhan yang dimuliakan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus. Amin.